Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Lalu kembali malam hari ini kami boleh ada bersama-sama di dalam Zoom prayer ini Bapa. Bapa, kami tahu Engkau hadir dimanapun kami berada ya Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau melawat setiap kami Tuhan. Bapa, terima kasih. Biarlah terus kami dibawa untuk semakin mengerti Bapa akan firman-Mu yang akan menuntun kami hari demi hari, untuk kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau belajar lebih dan lebih lagi mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Sang Mesta Alam. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih, dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, shalom semuanya, Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita berjumpa di Zoom Prayer pada malam hari ini, di mana kembali kita akan sama-sama belajar ya saudara, tentang rahasia yang tersembunyi dari rahasia tentang karakter Allah, ya, karakter Tuhan kita yang disampaikan di dalam proses penciptaan. Saudaraku, melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan sebelumnya, di hari yang keempat kita mau sama-sama belajar saudaraku, ya, di dalam proses penciptaan dunia ini, ya, Tuhan melakukan satu perkara, saudaraku, yang begitu luar biasa, yang ternyata itu akan terus menuntun kita untuk kita lebih lagi mengerti tentang Dia. Dan tentunya kita akan meneladaninya dan kita akan menjadi pelaku-pelaku firman itu. Baik, mari saudaraku kembali saja, saudara buka di Kejadian 1, dari hari yang keempat, yakni Kejadian 1, kita akan baca ayat yang ke-14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang ini menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda ini menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Katakan amin. Saudaraku yang terkasih, apa yang Tuhan ingin sampaikan? Ya, rahasia apa yang tersembunyi saudaraku di balik penciptaan? Jujur kalau saya boleh katakan saudaraku, saya sungguh terpukau setelah saya merenungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Saudaraku, sejak dari awalnya, saudara, sungguh satu pewahyuan yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada gembala kita, ya, untuk kita belajar pada malam hari ini. Nah, saudaraku, kita melihat di hari yang keempat ini, ya, Tuhan menciptakan 3 hal. Ya, tadi diperlihatkan, saudara, kalau melihat di kitab-kitab yang lain, di Alkitab versi yang lain, saudaraku, terutama di versi mudah dibaca ya, VMD, saudara, sangat jelas di situ bahwa 3 yang diciptakan, ya. Tadi yang dikatakan di sini rada sedikit bias, yang besar ya untuk siang, yang kecil untuk malam hari, saudaraku. Jelas itu matahari, ya, bulan, dan yang ketiga adalah bintang-bintang. Nah, saudaraku, ketiga hal ini, saudaraku, menjadi penerang untuk bumi, ya saudaraku, menjadi penerang, dan tidak hanya untuk penerang, tapi bumi itu menerima cahaya yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan yang ada di muka bumi ini. Jadi saudaraku, kalau kita lihat ayat sebelumnya, ya, kita belum jauh dari kitab Kejadian, kalau kita lihat ayat sebelumnya, saudaraku, dari ayat yang ketiga, berbunyi demikian, Kejadian 1, berfirmanlah Allah,
jadilah telang, lalu terang itu jadi. Saudaraku, lihat sebuah korelasi ya, sebuah hubungan. Bagaimana Tuhan mengekspresikan tentang terang itu ya dalam tiga ya, di hari yang keempat itu dalam tiga benda ini. Saudaraku, jadi kalau saya boleh katakan bahwa tiga benda ini itulah perwujudan atau refleksi dari apa yang Tuhan sampaikan pada awalnya. Bahwa saudaraku harus terjadi terang, harus terjadi saudaraku yang namanya cahaya itu. Yang akan memberikan dampak kehidupan pada saudaraku bumi yang diciptakan. Nah saudaraku, inilah sesuatu yang sangat luar biasa kalau saya boleh katakan. Tuhan ini menciptakan hal ini semua, sekali lagi untuk memberikan kehidupan. Saudara, kita tahu apa guna matahari. Ya, waktu saya masih kecil, kita semua masih kecil, kita ya tahu apa itu namanya fotosintesa. Saudaraku, bagaimana ya peran matahari itu akan membuat saudaraku ya menjadi promotor ya untuk menjadikan tumbuh-tumbuhan ya itu bertumbuh saudaraku. Banyak perkara saudaraku, matahari itu menjadi berkat ya bagi bumi ini. Nah saudaraku, itu berbicara satu perkara yang sangat jelas. Bagaimana Tuhan itu menjadi berkat, menjadikan hal ini untuk menggambarkan bahwa Dia Allah yang begitu luar biasa, memberikan berkatnya saudaraku. Nah saudara, jelas dan Tuhan berikan sangat tegas saudaraku, matahari bulan. Matahari untuk siang hari, bulan itu untuk malam hari. Ditambah lagi dengan bintang-bintang saudara. Saudara tahu bukan waktu ya belum waktu zaman dahulu bagaimana seorang nahkoda kapal. Mereka membaca bintang-bintang ini agar mereka sampai pada tujuannya. Saudaraku, jadi ini menggarisbawahi yang sangat-sangat luar biasa. Saya katakan demikian bahwa bagaimana kita akan dituntun Tuhan ya lewat rahasia ini. Bagaimana Tuhan itu ya menyatakan jati dirinya sebagai sosok yang memberkati saudaraku. Nah saudara, ini yang harus kita teladani saudaraku. Kita teladani. Mari saya ajak saudara buka lebih dalam. Apa yang Yesus lakukan saudaraku. Ya, mari saya ajak saudara membuka di Yohanes 8 ayat yang ke-12. Berbicara tentang terang yang memberkati saudaraku. Yesus sendiri berkata seperti ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya saudara, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Katakan amin saudaraku. Tegas bukan Tuhan katakan. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Bahkan dikatakan saudaraku, luar biasa. Ya, kita semua akan mempunyai terang hidup. Katakan amin saudaraku. Saudara, dimanapun saudara berada, mari ikutin saya. Saudara berkata, aku mempunyai terang hidup. Sekali lagi, aku mempunyai terang hidup. Saudaraku, jelas Tuhan berkata bahwa penciptaan di hari yang keempat itu memberikan dampak yang begitu luar biasa kepada bumi. Saudara bisa bayangkan kalau matahari itu tidak ada. Saudara bisa bayangkan kalau bulan itu tidak ada. Semuanya gelap saudaraku, termasuk bintang-bintang juga. Nah saudaraku, inilah gambaran yang kembali sangat nyata dipertegas oleh Yesus. Yesus berkata, akulah terang dunia. Kalau kita menjadi pengikutnya, kita tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Saudaraku, itu jaminan Tuhan. Melainkan kita akan punya terang hidup, saudaraku. Lihat lagi satu ayat, enggak jauh dari itu. Yohanes 9 ayat yang kelima. Yohanes 9 ayat yang kelima. Dikatakan ya sangat singkat berkata seperti ini. Selama aku, kembali Yesus berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Saudaraku, saat saya renungkan kembali firman ini, bagaimana Yesus menyatakan dirinya tentang terang dunia. Saudara, Yesus menggarisbawahi sangat tegas. Selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Saudaraku, ini memberikan gambaran yang sangat jelas. Apa yang dirindukan Yesus terhadap kita semua sebagai orang-orang pilihannya.
sebagai saudaraku, anak-anaknya. Saudaraku, bukankah ini yang dirindukan oleh Yesus? Saat dia mengajar begitu jelas, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Mari kita buka, saudaraku. Matius 5, ya. Ayat yang ke-13 sampai 16 berbunyi tentang garam dan terang dunia. Tapi saya akan mulai dari ayat yang ke-14. Dikatakan seperti ini sampai yang ke-16. Kamu adalah terang dunia. Katakan amin, saudaraku. Saudara dan saya adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita ya sebagai sumber cahaya, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Katakan amin, saudaraku. Saudara, jelas apa yang dirindukan Tuhan, bahwa saudara dan saya harus menjadi terang dunia. Dan tadi Yesus berkata sangat jelas, saudaraku, ya, barang siapa mengikut aku, mengikut Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Saudaraku, ini berkata tentang apa? Saudara, kita diselamatkan untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan untuk disembunyikan. Tadi sangat jelas dikatakan kamu adalah terang dunia. Pelita itu tidak akan mungkin ditaruh di bawah gantang. Saudara tahu apa gantang itu? Saudaraku, gantang itu seperti alat ukur, saudara. Ya, semacam alat ukur. Ya, itu untuk benda-benda yang kering ya, saudaraku. Jadi saudaraku kalau misalnya mengukur waktu itu mungkin beras, jagung, gandum begitu ya saudaraku. Itu kira-kira itu yang dipakai pada zaman itu. Saya lihat di ensiklopedia, satu gantang itu berisi kurang lebih sekitar 35,24 tepatnya liter. Jadi saudaraku semacam keranjang lah begitu ya, dari besi, saudara. Gantang, bisa juga dari kayu. Nah saudara, untuk ngukur, bayangkan kalau lilin atau pelita, sumber pelita itu ditaruh di bawah itu. Jelas saudaraku tidak akan menerangi apa-apa, kecuali menerangi gantang itu saja. Jadi saudara, bahkan dikatakan tadi dengan jelas di ayat Matius 5. Matius 5 tadi, ayat yang ke-15. Bahwa ayat yang ke-14, bahwa saudaraku kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sinarnya itu kelihatan saudaraku. Cahayanya itu kelihatan, terutama pada waktu malam hari, di tengah-tengah kegelapan saudara. Saudara, apa artinya hal ini semua? Saudaraku, sungguh ini yang membuat saya terpukau. Saya tidak pernah terpikirkan tentang hal ini. Ternyata mulai dari awal, sejak bumi itu diciptakan, dari keadaan yang kosong saudaraku. Roh Allah ada melayang-layang. Saudaraku, Tuhan sudah punya perencanaan yang begitu hebat. Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan teladan. Bagaimana dia memberikan gambaran bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita harus menjadi terang dunia. Katakan amin saudaraku. Dan terang dunia itu akan menyinari dunia yang sedang dalam kegelapan ini. Saudaraku, luar biasa bukan? Makanya kenapa tema pada malam hari ini itu berkata menjadi saksi. Saudaraku, saat kita menjadi terang dunia, semua orang itu bisa melihat saudaraku, siapa jati diri kita. Oleh karena itu, itulah yang menjadi tujuan saudaraku, kita menjadi orang percaya. Saudaraku, saya melihat sebuah ayat yang sangat-sangat luar biasa. Boleh saja saudara buka lagi, ya maaf kalau malam hari ini banyak ayat. Saudara lihat Wahyu 12. Gampang mengingatnya, Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kalian yang diam di dalamnya. Celaka kamu hai laut, bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dengan geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu waktunya sudah singkat. Ayat yang ke-13. Maaf, ayat sebelumnya, ayat yang ke-11. Maaf. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka.
karena mereka tidak mengasihi nyawanya, mereka sampai ke dalam maut. Saudaraku, Wahyu 12 tadi mengatakan sangat jelas, bahwa tiba waktunya, saya percaya hari-hari ini yang terjadi, bagaimana iblis dengan geramnya, saudaraku, turun dari singgasananya, ya saudaraku, turun ke bumi untuk melakukan sebuah kegerakan yang sedemikian luar biasa. Dan tentunya yang menjadi target utama itu adalah kita, anak-anak Tuhan. Saudaraku, dunia ini diporak-porandakan. Iblis jelas berusaha menghancurkan itu semua, saudaraku. Apa yang anak-anak Tuhan sudah dirikan. Dan tadi di ayat 11 sangat jelas. Ada dua perkara, saudaraku. Ada dua perkara. Yang pertama, dikalahkan oleh darah anak domba. Itu bagian dari Tuhan. Kristus telah mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Darah anak domba yang dikuduskan itu telah tercurah, saudaraku. Tetapi ada bagian kita, yakni dikatakan apa, saudaraku? Perkataan kesaksian kita. Memang sangat jelas dikatakan di sini perkataan, tapi bukan hanya perkataan sesungguhnya, saudaraku. Menjadi saksi itu akan mengalahkan iblis, katakan amin, saudaraku. Akan mengalahkan kegerakan iblis. Jadi saudaraku lihat, kalau saudara melihat, ya, dari awal Tuhan sudah menyanangkan hal itu. Bagaimana Tuhan akan selamatkan dunia ini. Saudaraku, Tuhan memberikan segala sesuatunya. Saudaraku, Tuhan memberikan teladan. Tuhan memberikan, saudaraku, gambaran yang sangat jelas. Karakternya, itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi dunia ini. Lewat tadi itu, saudaraku, penerangan-penerangan yang terjadi. Bumi itu bisa hidup, baik itu di siang hari dengan matahari, baik itu di malam hari lewat bulan dan bintang. Itulah gambaran jati diri karakter Allah yang begitu luar biasa. Dan saudaraku ditutup dengan Wahyu 12 ayat 12 tadi. Ya, di Wahyu, di kitab Wahyu. Bagaimana iblis itu dikalahkan. Iblis itu dikalahkan oleh karena dua hal. Satu sudah dilakukan, Yesus telah terpanjang di kayu salib. Darahnya tercurah bagi saudara dan saya, bagi dunia ini. Tapi jangan pernah lupa ada bagian yang harus kita lakukan. Yakni apa, saudaraku? Kita harus menjadi saksi. Amin, saudaraku. Jadi menjadi saksi itu adalah satu keharusan. Itu juga tadi yang dimaksud, kita harus menjadi terang dunia, saudaraku. Oleh karena itu Yesus terlebih dahulu datang dan berkata, akulah terang dunia. Yesus yang menjadi sumber teladan kita. Dan pada saat kita mengikut Yesus, apa yang terjadi, saudaraku? Jelas tadi di Yohanes 8 ayat 12 berkata, kita akan mempunyai terang hidup. Katakan amin sekali lagi. Saudaraku, ini hal yang luar biasa. Jadi dari awal, saudaraku, ini yang membuat saya jujur, saya katakan terpukau. Ini yang dari awal Tuhan sudah katakan, bahwa kita harus menjadi terang dunia. Jadi tidak ada jalan lain, saudaraku. Kita harus menjadi saksi. Berapa kali disampaikan, bahkan saya juga sering sampaikan, saudaraku. Dimanapun Tuhan memberi kesempatan kepada saya, ya, untuk membagikan firman. Berapa kali saya sampaikan bahwa, ya, kita harus menjadi Injil yang kelima. Memang ada 4 Injil, Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes. Tetapi saudaraku, ada Injil yang kelima, yakni saudara dan saya. Kita orang-orang yang dipilih Tuhan, kita harus menjadi terang dunia, saudaraku. Sebab kita memiliki terang hidup itu, saudara. Karena Kristus telah menyelamatkan saudara dan saya. Tapi tidak hanya berhenti di situ, saudaraku. Kita harus sungguh-sungguh menjadi saksi. Saudara tidak harus menjadi seorang pendeta. Tetapi saudaraku, cukup apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Siapa jati diri saudara. Seorang ibu rumah tangga pun saudara bisa menjadi saksi. Sebagai seorang ayah pun saudara bisa menjadi saksi. Dan inilah saudaraku yang menjadi kunci utama. Izinkan saya untuk melangkah lebih jauh. Buka Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Perhatikan baik-baik, satu ayat yang terkenal. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana saudaraku? Yang pertama di Yerusalem, yang kedua dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Izinkan saya berkata, sangat tegas saudaraku, sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berkata, dia berpesan hal seperti ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus, Roh Tuhan itu turun atas kita. Saudara, saya percaya kita semua dipenuhi Roh Kudus. Pada saat kita menerima, saudaraku, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat baptisan air. Kemudian saudaraku next, saudaraku kita akan menerima baptisan Roh Kudus. Roh itu tinggal dalam diri kita. Itu yang dikatakan di Yohanes. Saudaraku, Roh Kudus tinggal dalam diri kita untuk selama-lamanya. Nah saudara, Roh itu menyertai kita sehingga kita mampu untuk menjadi saksi. Dimulai di mana saudaraku? Perhatikan. Yang pertama itu dikatakan Yerusalem. Yerusalem, baru kita melangkah ke seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Apa saudaraku Yerusalem ini? Saudaraku tidak lain dan tidak bukan, itulah yang disebut keluarga. Saudaraku, kembali tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Seorang ibu rumah tangga, seorang bapak, kepala rumah tangga bisa menjadi saksi. Itu yang bahkan saya katakan itu yang paling utama. Jadi saksi terlebih dahulu saudaraku di tengah keluarga kita. Katakan amin saudaraku. Makanya jangan heran saudara. Bagaimana seorang bapak itu menjadi penentu berkat. Ya, penentu berkat bagi keluarga seperti yang tertera di Mazmur saudaraku. Bagaimana Tuhan begitu jelas. Begitu ada seorang laki-laki, seorang suami yang takut akan Tuhan. Wow, berkat itu luar biasa terjadi. Dan tentu yang paling utama keluarga itu menjadi apa saudaraku? Utuh saudara. Menjadi keluarga yang utuh, unity, sehati saudaraku. Disitulah saudaraku berbagi kesaksian. Dan ini menjadi kunci yang utama. Seperti yang tadi dikatakan, aku akan menjadi saksiku di Yerusalem. Baru kemudian saudaraku melangkah. Jadi yang menjadi dasar yang paling utama, bagaimana kita bisa bersaksi. Maaf kata saudaraku, jangan sampai berkata aku tidak bisa. Oh saya tidak fasih lidah. Saudaraku menjadi saksi bukan hanya cuma lewat perkataan. Tetapi yang paling utama saudaraku, menjadi saksi dan bersaksi itu dua hal yang berbeda. Saudaraku bersaksi mungkin saudara seperti saya berdiri di atas mimbar ini, saya bersaksi akan satu peristiwa atau mungkin dua peristiwa. Saudaraku, dan itu terjadi secara temporary. Tetapi menjadi saksi saudaraku, itu adalah kehidupan yang terus menerus saudaraku. Di dalam hidup takut akan Tuhan. Makanya kenapa Tuhan berkata, inilah satu pengertian yang saudaraku membuat saya pun terkagum-kagum. Ternyata tidak ada jalan lain. Keluarga itu nomor satu saudaraku. Mari suami dan istri saling menjadi saksi satu dengan yang lain. Dan kemudian itu akan turun kepada anak-anak. Saudaraku, makanya dari dulu kenapa keluarga ini yang selalu menjadi target dari si iblis untuk dihancurkan. Karena saudara kalau kita mengerti sungguh-sungguh, kalau suami istri betul-betul bisa menjadi saudaraku teladan, saling berbagi saudaraku. Ingat firman Tuhan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Siapa saudaraku yang paling dekat? Tidak lain tidak bukan suami istri. Saudaraku, kalau berdua saling berbagi menjadi saksi satu dengan yang lain. Saya percaya sebagai suami kita akan menjadi suami yang begitu luar biasa ditajamkan oleh istri. Demikian juga sebaliknya sang istri. Saudaraku itu arti yang luar biasa. Berbagi menjadi saksi. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Hari ini bukan kebetulan kalau malam hari ini kita bisa bersama-sama belajar tentang hal ini. Saudaraku, saya sendiri. Saudara, bukan kebetulan saya banyak berbicara, saya banyak memberkati pernikahan di gereja ini. Tapi satu perkara kembali, Tuhan singkapkan hal-hal yang baru.
lewat saudaraku pewahyuan ini, rahasia karakter Tuhan di dalam proses penciptaan dunia ini. Penciptaan bumi dan apa yang ada isinya, termasuk kita sebagai ciptaan yang termulia, saudaraku. Saudaraku, bersaksi semakin tegas, saudaraku. Harus dilakukan, harus dilaksanakan. Begitu banyak ayat-ayat ini. Saya ajak saudara melihat sebuah ayat kembali. Ya, tadi tidak hanya iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan lewat kesaksian kita. Menjadi saksi itu sudah harus, saudaraku. Saudara mau iblis dikalahkan, tidak ada jalan lain, kita harus menjadi saksi. Saya ajak saudara buka satu ayat yang terkenal. Tapi saudara seringkali kita cuma ambil di ayat ini saja. Kita enggak lihat ayat setelahnya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dan 8. Kita baca dulu ayat 7. Kalau saya bacakan saudara pasti semuanya sudah pasti tahu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Betul ya saudaraku? Amin. Kita pasti akan aminkan ini. Melainkan roh yang membangkitkan apa saudaraku? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku, ayat ini sering kita pakai bahwa memang Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi jangan lupa saudaraku, ternyata firman ini ada kelanjutannya. Boleh dilanjutkan ayat ke-8? Saudaraku, ayat ke-8 ini diawali dengan satu kata. Jadi, ya, saudaraku kalau ada kata jadi, berarti ini sebuah kesimpulan dari ayat-ayat sebelumnya. Saudaraku dikatakan seperti ini ayat yang ke-8. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman. Ini kata Paulus ya. Seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saya mau garis bawahi, jadi saudaraku, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Katakan amin saudaraku. Nah di sini baru kita kembali tadi ke ayat yang ke-7. Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan saudaraku. Artinya apa? Jangan takut untuk bersaksi. Tetapi saudaraku, boleh ditampilkan yang ke-7-nya tadi, balik. Ya, perhatikan saudaraku. Jadi Tuhan tidak memberikan kita ya roh ketakutan untuk bersaksi. Melainkan roh yang membangkitkan apa saudaraku? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi saudaraku yang terkasih, jangan pernah takut untuk bersaksi, untuk menjadi saksi. Terlebih dengan menjadi saksi, dengan darah anak domba Allah kita sudah diselamatkan. Iblis itu dikalahkan. Amin saudaraku. Jadi saudaraku benar bukan kerinduan Yesus yang menjadi teladan. Bukankah kita mau menjadi serupa seperti dia. Menjadi serupa seperti gambaran putranya yang tunggal yakni Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Yakni apa saudaraku? Akulah terang dunia. Selama tadi dikatakan selama aku ada di dunia. Jadi saudaraku, jangan nanti jadi terangnya juga. Saudaraku, saudara telah memiliki terang hidup. Ada Kristus dalam hidup kita. Katakan amin. Saudaraku, jangan segan-segan. Jangan malu, saudaraku. Untuk kita menjadi saksi. Dan mulailah menjadi saksi itu di keluarga. Saya percaya, saudaraku, kalau kita menjadi saksi di keluarga, saudaraku, keturunan kita akan terus diberkati. Ya, saudara bisa temukan nanti ayat-ayat yang sederhana, bagaimana cuman berisikan si A punya memperanakkan si B memperanakkan si C, si D memperanakkan ya si E, saudaraku. Saudara bisa lihat nanti pertama kali, berapa kali saya bawakan firman ini. Bagaimana kita berbicara tentang keturunan kita. Ya, firman ini pertama kali muncul di kitab Rut 4, saudaraku. Saudara nanti bisa baca di rumah. Itu berbicara tentang silsilah Daud. Bagaimana dari Peres sampai ke Daud ada 10 generasi, saudaraku. Satu waktu Tuhan memberikan gambaran atau memberikan pewahyuan tentang firman ini. Memang ini berbicara tentang keturunan, berbicara tentang keluarga. Tapi keluarga yang bagaimana? Tuhan berkata sangat jelas. Tuhan membutuhkan 10 generasi untuk menemukan seorang Daud. Yang pada akhirnya walaupun Daud itu berdosa, ya pernah melakukan kejahatan yang sedemikian rupa. Ya, melakukan pembunuhan berencana,
ya mengambil istri orang lain. Saudaraku, ya, apa yang terjadi? Tetapi pada akhirnya Daud disebut orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah saudara bisa melihat bagaimana. Ternyata saudaraku ini berbicara keturunan. Makanya bolak-balik selalu saya katakan pada saat kepada pasangan, jangan main-main dengan pernikahan. Bimbingan pernikahan itu selalu saya utarakan seperti ini. Bahwa satu perkara yang sangat jelas, ya, tanggung jawab sebuah pernikahan, Anda sedang meletakkan sebuah dasar. Saya boleh katakan seperti itu. Anda sedang meletakkan sebuah dasar. Kalau Anda hidup takut akan Tuhan, menjadi saksi artinya. Ya, satu dengan yang lain saling ditajamkan. Apa yang terjadi, saudaraku? Anak kita akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena kita menjadi teladan. Seperti kita juga meneladani Kristus. Anak-anak kita juga akan mewariskan itu kepada anaknya lagi. Artinya cucu kita. Dan selanjutnya. Makanya sekarang kita jelas, saudaraku, kenapa iblis itu menjadi takut akan hal ini. Saudaraku, tidak ada pilihan lain. Gambaran yang sudah Tuhan berikan, refleksi yang Tuhan sudah berikan, bagaimana kita harus menjadi berdampak, saudaraku. Ya, saudaraku, lewat menjadi saksi. Dan yang paling luar biasa, menjadi saksi itu adalah lewat kehidupan kita. Kita bisa menjadi contoh, kita menjadi teladan. Saudaraku, bukan kebetulan kalau visi misi gereja kita sangat jelas, saudaraku. Kita memiliki hidup yang berdampak. Dengan cara bagaimana? Tidak ada jalan lain, saudaraku. Kita harus menjadi, ya, kita harus menjadi saksi-saksinya Tuhan. Orang akan melihat, cukup saudaraku dengan kehidupan saudara, ya, dengan kehidupan saudara dan saya, saudara, orang banyak akan melihat bahwa ada Kristus dalam hidup kita. Itu lebih dari cukup. Dan nama Tuhan dimuliakan. Saudaraku, izinkan saya untuk menutup terakhir dengan sebuah firman yang saudaraku yang sederhana. Ya, kita pernah tahu firman Yohanes 3:16, ya, satu firman yang sangat terkenal. Ya, dikatakan, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh yang hidup yang kekal. Kita semua tahu tentang hal ini. Inilah yang disebut darah anak domba. Saudaraku, tapi kembali tadi, ya, berpatokan kepada Wahyu tadi, Wahyu 12 ayat 11, jangan lupa ada satu kesaksian kita. Izinkan saya untuk membuka 1 Yohanes 3 ayat 16. Kita tambahkan 1, ya, huruf 1 di depan ini. Tadi Yohanes 3 ayat 16, mudah mengingatnya, sekarang 1 Yohanes 3 ayat 16. Perhatikan baik-baik. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ada amin ya, saudaraku. Jadi, tapi selanjutnya, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ada amin, saudara? Artinya apa? Saudara, bagian terakhir, kita menjadi saksi, tidak lain dan tidak bukan, memang karena Tuhan. Tapi selain itu apa yang mendasarinya? Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Jadi yang mendasari kita untuk menjadi saksi, saudaraku. Yang mendasari Tuhan, begitu luar biasa menciptakan pada hari keempat. Hal-hal yang menjadi berkat bagi bumi ini. Saudaraku, matahari pada siang hari, bulan bintang pada malam hari, menyinari cahaya yang dibutuhkan untuk menjaga kehidupan di muka bumi ini. Menjadi berkat, saudaraku. Semua karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saudaraku, yang mendasari kita untuk menjadi saksi, yang menjadi satu keharusan buat kita. Kita meneladani Dia, meneladani Allah, meneladani Kristus. Saudaraku, tidak lain tidak bukan yang mendasari karena kita pun memiliki kasih, karena kita memiliki Kristus. Itu juga yang menegaskan bahwa kita punya terang hidup, karena kita punya kasih. Itu yang membedakan kita, kasih dari Tuhan. Saudaraku, mari dengan penjelasan seperti ini, malam hari ini kembali, dimanapun saudara berada, kita mau kembali perbaharui komitmen kita.
Saudaraku, tekankan dalam hidup kita, terutama di hari-hari yang seperti ini. Saudaraku, hari-hari yang tidak tahu kemana arahnya. Keadaanmu tidak akan semakin baik sebagaimana firman Tuhan katakan. Tetapi kembali, itu tidak akan menghalangi kita untuk kita tetap menjadi saksi. Saudara, jangan bingung tentang berkat. Berkat itu pasti akan follow, berkat itu pasti akan mengikuti saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Tetapi kembali, dua hal tadi. Ingat saudaraku, iblis dikalahkan oleh darah anak domba. Dan yang kedua, oleh kesaksian kita. Amin, saudaraku. Mari kita tundukkan kepala. Boleh saya undang Jojo kembali? Saudara, saya teringat sebuah lagu tadi. Izinkan kita mengangkat pujian ini ya. Haleluya. Saya juga enggak terlalu hafal saudaraku, saya kan ini. Cuma Tuhan taruh ini, baru saja. Haleluya. Sikarababara. Bisa bantu saya? Pernah tahu lagunya? Haleluya. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi
penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Biarlah ini yang menjadi kerinduan setiap kami, Tuhan. Bagi-Mu, Tuhan, seluruh hidup kami. Pakai kami, Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Mampukan kami untuk kami menjadi saksi-Mu, Tuhan. Sebagaimana Engkau telah menjadi teladan buat kami. Engkau menjadi soko guru buat kami. Ternyata sejak dari mulanya, Bapa, Engkau telah begitu luar biasa. Malam hari ini Engkau telah memberikan pengertian kepada kami. Engkau telah mengkhususkan, Tuhan, pada hari keempat di mana Engkau menciptakan matahari, bulan, dan bintang untuk menjadi berkat bagi bumi, menjadi cahaya yang menerangi, Tuhan, bumi, yang akan memberikan dampak kehidupan yang terus-menerus terjadi, Bapa. Bapa, itu yang Kau rindukan bagi setiap kami, untuk kami menjadi terang dunia, menjadi saksi-Mu, menjadi Injil yang kelima, Bapa. Kami bak suratan yang terbuka, yang Kau tulisi, Tuhan, sehingga dibaca oleh banyak orang, sehingga kehidupan kami pun menjadi berkat. Dan tidak lain tidak bukan pada Tuhan, akhirnya Engkau saja yang dimuliakan, Kau yang ditinggikan. Bapa, terima kasih untuk pengertian pewahyuan ini. Hamba-Mu sangat-sangat terbatas untuk menyatakan hal ini. Tapi kami punya Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami. Oh Bapa, yang akan memampukan kami untuk mencerna, memberikan pengertian yang lebih, Bapa. Betapa pentingnya kami untuk mengalahkan iblis. Tidak hanya dengan darah anak domba yang telah kami percaya, telah kami terima. Tetapi ada bagian kami menjadi saksi itu. Bapa, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Kami mohon ampun kalau selama ini, Bapa, kami cuma pegang keselamatan. Kami cuma pegang berkat-berkat-Mu, Tuhan, untuk diri kami sendiri. Kami laksana cahaya pelita yang kami taruh di bawah kantang. Sehingga tidak banyak, bahkan banyak orang tidak melihat kami. Bapak, bahkan kami malu untuk bersaksi, untuk menjadi saksi. Bapak, kami mohon ampun. Terima kasih, malam hari ini kami bertobat. Kami mau, Tuhan, ke depan kami menjadi alat-Mu. Pakai hidup kami ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus bawa kami semakin hari semakin mengenal Engkau. Dan kami tidak hanya mengenal Engkau, tapi kami mau meneladani sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi nama-Mu yang dimuliakan, ditinggi-tinggikan. Terima kasih. Dan kami percaya, bahkan terlalu percaya, Bapa, kami tidak mengejar berkat, tapi berkat itu yang akan mengejar kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Bapa Engkau terus memberkati gereja-Mu di tempat ini. Engkau memberkati kedua pemimpin kami ya Tuhan. Pak Purba, juga Pak Stephen Eko Purwanto. Tuhan, biarlah kedua hamba-Mu ini terus bersinergi satu dengan yang lain. Tuhan, Engkau ikat beliau-beliau ini dengan tali kasih-Mu. Agar Tuhan kembali pewahyuan demi pewahyuan, pengurapan yang baru terus tercurah Tuhan. Sebagai pemimpin akan terus mengalir ke bawah kepada kami semua. Sehingga kami tahu gereja kami ini adalah gereja yang benar. Bukan benar di mata kami, bukan benar di mata dunia, tetapi benar di mata-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih. Sehingga Kau terus pakai Tuhan gereja-Mu di tempat ini menjadi kepanjangan tangan-Mu. Kami boleh berbangga hati, kami terhisap semua di gereja-Mu ini. Bapak, terima kasih, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kami tahu hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah, tapi kembali saat kami taat setia, kami mau menjadi saksi, kami boleh melihat penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu begitu sempurna. Kasih-Mu yang sempurna itu bahkan terus menyertai kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Segenap apapun Tuhan acara yang ada di gereja ini, ibadah-ibadah yang ada, Engkau hadir Tuhan. Bapa melawan setiap kami, sehingga kami boleh terus Tuhan dibuat mengerti. Kami terus ada di dalam cengkeraman tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga melepaskan berkat, damai sejahtera-Mu, Tuhan, shalom atas negeri kami Indonesia. Indonesia ada di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bapa, kalau hari-hari ini kami melihat bagaimana, kami mendengar bagaimana Tuhan COVID ini lewat Tuhan, Omikron semakin meningkat. Bapa, Engkau memberikan kebijaksanaan, Engkau memberikan hikmat marifat Tuhan pada otoritas yang ada, mulai yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Tuhan, untuk mereka Tuhan terus diberikan kemampuan agar mereka boleh menata semuanya ini, menuntun semuanya ini, agar semuanya bisa diredam Tuhan. Semua karena Engkau, semua karena kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, segenap menteri, kabinet kerja yang ada, bahkan segala Tuhan, Bapak pemerintahan Tuhan, Bapak baik yang ada di pusat sampai ke daerah-daerah, semua ada di dalam tangan penyertaan-Mu. Takut akan Engkau ada bersama dengan mereka, sehingga setiap keputusan apapun yang diambil, semuanya Tuhan karena Engkau, semuanya Tuhan demi orang banyak. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan. Tuhan terima kasih, sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Kami Tuhan minta kepada Bapak Gembala untuk menutup di dalam doa berkat. Dalam nama Yesus, haleluya.